Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti Pasar Baros. Matahari baru saja menyembul di balik bukit, namun suara riuh pedagang sudah memenuhi udara. Di ujung pasar, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti ular, duduklah seorang kakek renta. Bajunya lusuh, sarungnya pudar, dan kopiah hitamnya sudah tampak kusam dimakan usia. Di hadapannya ada kotak kecil berisi semir, kuas, dan kain lap yang sudah mengeras. Dialah Kiranu, tukang semir sepatu yang setiap hari duduk di tempat itu, menunggu orang datang tanpa banyak bicara. Orang-orang pasar mengenalnya sebagai kakek pendiam yang jarang ikut campur urusan orang lain. Namun tatapannya seolah bisa menembus hati siapa saja. Ada sesuatu pada sorot mata itu, sesuatu yang membuat orang segan untuk berbuat macam-macam di dekatnya. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik, katanya Kiranu bukan orang biasa. Konon, di masa mudanya, ia adalah pendekar yang pernah menantang jawara-jawara sakti di Banten. Tapi semua itu hanya cerita lama yang tak pernah bisa dibuktikan. Kiranu tidak pernah mengaku, tidak pernah membantah. Ia hanya tersenyum samar ketika mendengar gosip itu. Bagi Kiranu, masa lalu adalah rahasia antara dia dan Tuhan. Kini, ia memilih hidup sederhana, mengais rezeki dengan menyemir sepatu. Setiap kali tangannya menggosok sepatu hingga mengilap, bibirnya bergerak pelan, seolah sedang melantunkan sesuatu. Tidak banyak yang tahu, apa yang ia baca itu adalah hijib nasor, wirid kuno yang diajarkan oleh gurunya puluhan tahun silam. Siang menjelang, panas mulai menyengat, namun Kiranu tetap duduk tenang. Sesekali ia mengelap keringat dengan ujung sarung. Di tengah riuh pasar, ia seperti batu karang yang tak terusik ombak. Ada aura damai yang menyelimutinya, membuat siapapun yang lewat merasa sedikit lebih tenang. Para pedagang pun senang Kiranu ada di sana. Katanya, sejak kakek itu mulai semir di bawah beringin, pasar jadi lebih aman. Dulu sering ada pencopet, kini hampir tak pernah lagi terdengar kasus kehilangan. Sore itu, seorang bocah kecil berlari ke arahnya. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran. Bocah itu bernama Jaka, anak penjual sayur yang sudah lama bersahabat dengan Kiranu. "Kakek, mereka datang lagi," ucapnya dengan suara gemetar. Kiranu memandang bocah itu, lalu menepuk kepalanya dengan lembut. "Tenang, Nak, duduklah dulu, minum air ini." Ia menyerahkan botol air yang selalu ia bawa. Tapi mata Kiranu berubah tajam, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ya, Kiranu sudah mendengar kabar beberapa hari terakhir. Sekelompok preman kembali memalak para pedagang. Mereka menuntut uang keamanan, padahal mereka sendiri yang membuat pasar tidak aman. Kiranu sudah lama diam, namun hatinya mulai bergejolak. Baginya, diam adalah pilihan terakhir, tapi jika ketidakadilan semakin menjadi-jadi, ia tak akan segan turun tangan. Malam itu, setelah pasar sepi dan para pedagang pulang, Kiranu tidak langsung tidur. Ia mengambil air wudhu di sumur belakang musala kecil dekat rumahnya. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ia duduk bersila. Dengan suara lirih namun mantap, ia melantunkan hijib nasor yang sudah lama tidak ia baca dengan sungguh-sungguh. Angin malam berhembus lembut, seolah ikut mendengarkan doa itu. Kiranu tahu, badai akan datang, dan ia harus siap. Di dalam hatinya, Kiranu berbicara kepada dirinya sendiri, "Jika ini takdirku, maka biarlah aku menjadi pelindung bagi orang-orang kecil di pasar. Aku tidak mencari kemuliaan, aku hanya ingin mereka bisa hidup tanpa rasa takut." Malam itu, doa terus melayang ke langit, dan di bawah beringin pasar, angin berputar kecil seperti menyambut datangnya sebuah takdir. Pagi berikutnya, suasana pasar Baros terasa tegang. Para pedagang membuka lapaknya dengan wajah cemas. Bisik-bisik kabar kedatangan kelompok preman semakin membuat suasana mencekam. Jaka menatap Kiranu yang duduk di tempat biasanya. Kakek itu tetap tenang, seperti tak terganggu oleh hiruk-pikuk kecemasan di sekitarnya. Namun jauh di dalam dirinya, Kiranu tahu hari ini akan berbeda. Tidak lama kemudian,
suara derap langkah kasar terdengar. Seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengan kanan masuk ke pasar bersama 6 anak buahnya. Dialah Ujang Sirem, preman paling ditakuti di Baros. Senyumnya sinis, matanya liar menyapu semua pedagang. "Ayo, bayar uang keamanan bulan ini," teriaknya. Para pedagang gemetar, beberapa buru-buru menyerahkan uang, sementara yang lain hanya bisa pasrah. Seorang ibu penjual sayur menahan tangis ketika Ujang memaksa mengambil hasil jualannya karena ia belum membayar. "Ampun, Kang, dagangan saya baru laku sedikit," pinta ibu itu dengan suara bergetar. Ujang hanya tertawa, lalu menendang keranjang sayurnya hingga berantakan. Pasar mendadak hening, semua orang takut bersuara. Jaka yang melihat ibunya diperlakukan seperti itu menggertakkan gigi. Bocah itu hendak maju, namun Kiranu cepat menahan bahunya. "Biar kakek yang melihat dulu, Nak," bisiknya lembut. Kiranu berdiri perlahan, mengangkat kotak semirnya, lalu berjalan mendekati kerumunan. Langkahnya pelan tapi mantap, seperti air yang mengalir namun pasti. "Ujang," suara Kiranu terdengar tenang namun tegas. Preman itu menoleh, alisnya terangkat melihat seorang kakek renta berani memanggil namanya. "Apa urusanmu, kakek tua? Mau ikut bayar juga?" ejeknya. Kiranu hanya menatapnya lekat-lekat. Tidak ada amarah, hanya tatapan dingin yang seakan menusuk hati. "Jangan ganggu mereka," kata Kiranu pelan. "Orang-orang ini hanya mencari nafkah. Jika kau mau makan, carilah dengan cara yang benar." Ujang tertawa terbahak-bahak. "Siapa kau berani melawan aku di pasar ini?" Suasana pasar semakin panas. Beberapa preman mendekat, siap menghajar Kiranu jika diberi perintah. Kiranu menarik napas panjang, lalu merapalkan doa hijib nasor dalam hati. Angin tiba-tiba berembus dingin, membuat daun beringin bergoyang. Ujang merasa dadanya sesak sejenak, namun ia mengibaskan tangan, mencoba mengusir perasaan aneh itu. "Kau berani? Besok aku akan kembali, kakek tua. Dan aku akan pastikan pasar ini jadi milikku sepenuhnya," teriak Ujang sebelum pergi sambil menendang kotak semir Kiranu hingga terguling. Pedagang menghela napas lega ketika para preman akhirnya pergi, namun ketakutan mereka belum hilang. "Kakek, mereka akan datang lagi," ujar Jaka dengan cemas. Kiranu mengangguk pelan, sorot matanya tajam, namun senyumnya tenang. "Biarkan mereka datang, Nak. Ada saatnya seseorang harus berdiri, agar yang lain tidak terus jatuh." Malam itu, suasana pasar Baros terasa berbeda. Lampu-lampu minyak di warung-warung sudah dipadamkan, meninggalkan bayangan pekat di setiap sudut. Kiranu duduk bersila di musala kecil, bibirnya komat kamit melafalkan doa. Wajahnya yang keriput memancarkan ketenangan sekaligus tekad yang kuat. Malam semakin larut, namun Kiranu tetap bertahan dalam zikirnya. Dalam hati ia berkata, "Jika esok mereka datang, aku harus siap. Aku tidak boleh hanya duduk dan melihat orang-orang kecil ini terus ditindas." Di saat itulah Jaka datang mengetuk pintu musala. Bocah itu baru saja membantu ibunya merapikan sisa dagangan. Wajahnya masih tampak ketakutan. "Kakek, aku dengar Ujang mengumpulkan semua anak buahnya. Mereka bilang besok akan membawa lebih banyak orang. Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya lirih. Kiranu menatap bocah itu lama, lalu tersenyum lembut. "Nak, ketakutan adalah wajar. Tapi jika kita biarkan ketakutan itu menguasai kita, maka mereka akan menang tanpa perlu memukul. Duduklah di sini, temani kakek sebentar." Jaka menurut, duduk bersila di samping Kiranu. Suasana musala terasa hening, hanya suara jangkrik menemani. "Jaka," ujar Kiranu pelan, "dulu kakek pernah muda. Pernah punya ilmu, pernah punya nama. Tapi kakek memilih meletakkan semua itu, karena dunia ini tak perlu lagi darah dan dendam. Tapi jika ada yang menginjak martabat orang kecil, maka diam adalah dosa." Mata Kiranu berkilat, suara itu membuat Jaka tertegun. Malam itu Kiranu mengajarkan satu doa pendek kepada Jaka. "Bacalah ini setiap malam, Nak. Ini doa perlindungan. Jangan takut, karena jika hati kita bersih,
Tuhan akan bersama kita. Jaka mengangguk dan menirukan doa itu dengan suara bergetar. Ada rasa hangat yang mengalir di dadanya, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selepas itu, Kiranu keluar dari musala dan berjalan ke bawah pohon beringin. Ia duduk bersila di bawah pohon itu, menatap langit yang dipenuhi bintang. Perlahan ia memejamkan mata, melafalkan hijab nasor dengan penuh khusyuk. Angin malam berembus semakin kencang, membuat dedaunan berdesir seperti suara bisikan gaib. Dalam keheningan itu, Kiranu merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada tanda dari alam. Seekor burung hantu tiba-tiba hinggap di dahan pohon, memandang Kiranu tanpa berkedip. Ia tahu, ini pertanda. Hatinya berbisik, badai itu benar-benar akan datang. Tapi aku tidak sendiri. Ketika doa selesai, Kiranu bangkit perlahan. Wajahnya tampak lebih tegas dari sebelumnya. Ia tahu, besok adalah hari penentuan. Pasar Baros tidak boleh jatuh ke tangan para penindas. Dan jika ia harus menggunakan seluruh tenaga terakhir yang dimilikinya, ia siap melakukannya demi keselamatan orang-orang kecil yang ia cintai. Pagi itu, pasar terasa seperti medan perang sebelum pertempuran. Para pedagang membuka lapak dengan wajah waspada, seolah menunggu badai. Kiranu sudah duduk di bawah beringin sejak subuh, kotak semirnya terletak rapi di depannya. Namun kali ini, tatapannya jauh lebih tajam. Ia sudah berwudu sejak fajar, berzikir tanpa henti, mempersiapkan hati menghadapi apapun yang akan datang. Sekitar pukul 9, suara gaduh mulai terdengar dari ujung jalan. Ujang Sirem datang, kali ini dengan jumlah anak buah lebih banyak. Mereka berjalan sambil memukul-mukul tongkat besi ke aspal, membuat suara yang menakutkan. Para pedagang buru-buru menyembunyikan uang dan barang dagangan mereka. Jaka menggenggam tangan ibunya, sementara matanya mencari sosok Kiranu. Kiranu bangkit perlahan, langkahnya pelan namun mantap. Semua mata tertuju pada sosok kakek renta itu. Ujang, panggilnya dengan suara lantang. Suara itu menggema, membuat suasana pasar mendadak hening. Ujang berhenti melangkah, menoleh dengan tatapan menghina. Kakek ini lagi, tidak kapok rupanya. Kiranu mendekat, berdiri tepat di hadapan Ujang dan rombongannya. Aku hanya memberi peringatan. Berhentilah memeras mereka. Jika kau masih punya hati, pergilah dari pasar ini. Ujang tertawa terbahak-bahak, diikuti tawa anak buahnya. Kau pikir siapa dirimu, kakek bau tanah? Berani menantangku? Kiranu menarik napas dalam, menutup mata sejenak. Dalam hatinya, ia melantunkan hijab nasor. Angin tiba-tiba berembus kencang, membuat debu berputar di sekitar mereka. Ujang yang tadinya tertawa mendadak merasakan tubuhnya berat, napasnya sesak. Anak buahnya saling pandang, beberapa mundur selangkah. Ini peringatan terakhirku, Ujang, ujar Kiranu dengan suara yang tegas. Jika kau tetap memaksa, kau akan merasakan akibatnya. Mata Kiranu berkilat, sorotnya begitu tajam hingga membuat Ujang bergidik. Sesaat kemudian, embusan angin berhenti mendadak, seakan tak terjadi apa-apa. Ujang menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang tiba-tiba merayap. Besok aku akan kembali, dan saat itu, kakek, aku pastikan kau tidak akan bisa berdiri lagi. Ia meludah ke tanah lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Meski pura-pura gagah, langkah mereka tampak goyah, seolah ada sesuatu yang membuat nyali mereka menciut. Pasar kembali tenang, tapi ketegangan masih terasa. Para pedagang menghela napas lega, namun mereka tahu ancaman Ujang bukan main-main. Jaka memeluk lengan Kiranu. Kakek, apa mereka akan benar-benar datang besok? Tanya bocah itu dengan mata cemas. Kiranu menatap jauh ke arah langit. Ya, nak, besok badai yang sesungguhnya akan datang. Tapi kita tidak boleh gentar. Tuhan bersama orang yang terzalimi. Malam itu, langit Baros gelap tanpa bulan. Di sebuah warung tuak di pinggir kota, Ujang Sirem duduk sambil mengepalkan tangan. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh dendam. Kakek itu sudah keterlaluan, teriaknya. Anak buahnya terdiam, tak berani memotong.
Besok kita datang dengan semua orang. Aku mau pasar itu berlutut di hadapanku. Jika perlu, kita hajar semua pedagang yang membangkang. Salah satu anak buahnya, Dodi, memberanikan diri berbicara. Bang, tadi siang, waktu kakek itu melotot, badan saya berat kayak dipikul karung beras. Mungkin dia bukan orang biasa, Bang. Ujang menatapnya tajam. Apa kau takut pada kakek renta? Hanya karena dia baca-baca doa. Besok kita bawa parang dan golok. Kita lihat apakah doanya bisa tahan dari besi. Sorakan dukungan menggema, meski beberapa dari mereka tetap menyimpan rasa ragu. Sementara itu, di musala kecil pasar, Kiranu berwudu dengan khusyuk. Air sumur malam itu terasa dingin, menusuk kulit. Kiranu tahu Ujang tidak main-main kali ini. Ia duduk bersila, memejamkan mata, melafalkan hijab nasor dengan lebih lama dan lebih dalam. Nafasnya diatur pelan, seperti sedang memanggil kekuatan dari langit. Jam terus berjalan. Kiranu berpuasa mutih malam itu, hanya minum air putih dan berzikir hingga tubuhnya terasa ringan. Dalam hening, ia teringat masa mudanya, masa ketika ia masih menjadi jawara yang disegani. Ia pernah menumpas banyak perampok di jalan-jalan Banten. Tapi kini, tubuhnya rentah. Yang tersisa hanya doa dan keyakinan. Namun justru itulah senjata yang paling kuat. Di luar musala, angin malam bertiup kencang. Daun beringin bergoyang seperti menari. Seakan alam pun tahu ada sesuatu yang akan terjadi esok hari. Jaka datang membawa lampu minyak. Kakek, ibu bilang besok dia tidak akan berdagang dulu. Katanya terlalu berbahaya, ucap Jaka. Kiranu menatap bocah itu lembut. Suruh ibumu tetap di rumah, nak. Kau pun jangan datang. Besok bukan hari untuk anak-anak. Namun Jaka menggeleng, air matanya jatuh. Aku tidak mau lari, kek. Aku mau lihat kakek mengusir mereka. Kiranu tersenyum samar. Keberanianmu besar, nak. Tapi ingat, keberanian tanpa doa hanya akan jadi kesombongan. Bacalah doa yang kakek ajarkan malam ini. Biarkan hatimu yang menemani kakek besok. Menjelang subuh, Kiranu keluar dari musala. Langkahnya mantap, meski tubuhnya sudah rentah. Ia memandang ke arah pasar yang masih gelap. Di hatinya hanya ada satu tekad, esok, tak boleh ada lagi air mata di pasar Baros. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar panjang, seperti pertanda datangnya badai. Kiranu menarik napas panjang dan menatap langit yang mulai memerah. Ya Allah, kuatkan hamba-Mu yang lemah ini, gumamnya pelan. Hari penentuan akan segera tiba. Pagi itu, pasar Baros diselimuti suasana mencekam. Matahari baru naik setengah, tapi pedagang sudah menutup sebagian dagangan mereka, takut akan datangnya keributan. Kiranu sudah duduk di bawah beringin sejak subuh, sarungnya terlipat rapi, kotak semirnya di sisi kanan. Namun sorot matanya kali ini berbeda, tajam, penuh kesiapan. Seakan ia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hitungan menit. Suara sepatu bot dan langkah kasar terdengar dari ujung jalan. Ujang Sirem datang, kali ini membawa hampir 20 preman. Mereka membawa golok, tongkat besi, bahkan rantai motor. Pasar seketika menjadi hening. Beberapa pedagang buru-buru menarik anak-anak mereka masuk ke dalam warung. Jaka tetap berdiri di dekat pohon beringin, menatap kakek itu dengan mata bergetar namun penuh keberanian. "Mana kakek sakti itu?" teriak Ujang dengan suara menggelegar. Kiranu berdiri perlahan, langkahnya tenang. "Aku di sini, Ujang." Suara Kiranu datar, namun terdengar jelas oleh semua orang. Ujang maju mendekat, matanya merah karena amarah. "Hari ini, aku pastikan kau menyesal sudah melawan aku." Kiranu memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, lalu melafalkan hijab nasor dalam hati. Angin tiba-tiba berputar, debu pasar beterbangan membuat suasana seperti badai kecil. Anak-anak menangis, pedagang menutup telinga. Namun Kiranu berdiri tegap, tubuhnya seolah diterangi cahaya yang lembut. "Serang!" teriak Ujang. Para preman serempak maju, namun tiba-tiba sesuatu yang tak terlihat menghentikan langkah mereka. Beberapa dari mereka jatuh tersungkur,
seolah ditarik oleh tangan gaib. Golok yang diacungkan Dodi terlepas begitu saja dari genggamannya, jatuh berdering ke tanah. Wajahnya pucat pasi. Ujang maju sendiri, mengayunkan golok ke arah Kiranu. Namun sebelum senjata itu menyentuh, golok itu patah seperti kayu lapuk. Ujang terpental mundur, terjatuh di tanah. Apa yang kau lakukan?" teriaknya ketakutan. Kiranu hanya menatapnya, suaranya berat namun tenang. "Ini bukan kekuatan kakek, ini peringatan dari langit. Hentikan kezolimanmu, sebelum kau benar-benar binasa." Para preman panik, beberapa lari tunggang langgang, meninggalkan Ujang yang masih duduk di tanah dengan muka pucat. Pasar kembali gaduh, tapi kali ini bukan karena teror, melainkan karena teriakan lega para pedagang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kakek renta itu membuat para penindas lari tanpa menyentuh satu pun dari mereka. Kiranu menatap Ujang sekali lagi. "Pergilah. Esok masih ada kesempatan bagimu untuk berubah. Jangan biarkan amarahmu membawamu pada kehancuran." Ujang tidak menjawab, hanya bangkit dengan gemetar, lalu lari bersama sisa anak buahnya. Angin kembali tenang, seolah pasar baru saja selesai melewati badai. Malam itu, Ujang duduk sendirian di gubuknya. Golok yang patah siang tadi masih tergeletak di lantai, seperti menatapnya dengan tatapan menghina. Tangannya bergetar saat memegang gagangnya. Bagaimana mungkin golok baja bisa patah hanya karena disentuh udara? Gumamnya, hatinya tidak tenang. Bayangan wajah Kiranu terus terlintas di kepalanya, sorot mata kakek itu seperti menembus jiwanya. Dodi masuk perlahan, wajahnya masih pucat. "Bang, saya tidak sanggup lagi. Tadi siang saya seperti ditarik ke tanah, badan saya berat. Saya takut," katanya lirih. Ujang menatap anak buahnya itu dengan marah, tapi di dalam hatinya, ia juga merasakan hal yang sama. "Pergi kau," bentaknya, tapi begitu Dodi keluar, Ujang menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata yang lama ia tahan akhirnya jatuh. Di pasar, Kiranu masih duduk di bawah beringin, meski malam sudah larut. Bibirnya bergerak pelan, melanjutkan wirid hijab nasor yang tidak putus sejak sore. Wajahnya teduh, seperti orang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Jaka mendekat, membawa selimut untuk sang kakek. "Kakek belum tidur?" tanyanya. Kiranu tersenyum tipis. "Belum, Nak. Malam ini kita doakan mereka yang tersesat, agar hatinya dibuka." Angin malam tiba-tiba berembus pelan, membawa aroma wangi yang tak biasa, seperti bau bunga melati. Jaka mengangkat wajahnya, takjub. "Kek, dari mana bau ini?" Kiranu memandang ke langit yang dipenuhi bintang. "Ini pertanda doa kita sampai." Pertanda langit mendengar. Jaka merinding, tapi juga merasa damai. Di sisi lain, Ujang tidak bisa tidur. Ia berkeringat dingin meski malam begitu dingin. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di hadapannya, menatapnya dengan mata penuh kasih. "Ujang, berhentilah menindas. Hidupmu tidak akan lama jika terus begini," suara itu bergema di telinganya. Ujang terbangun dengan teriakan, napasnya tersengal. Esok paginya, Ujang datang ke pasar, tapi bukan dengan amarah. Ia berdiri jauh, hanya memandang dari kejauhan. Kiranu yang duduk di bawah beringin membuka mata, lalu tersenyum tipis. "Dia datang," bisiknya. Para pedagang mulai panik, tapi Kiranu memberi isyarat dengan tangannya agar mereka tenang. Ujang melangkah pelan, tanpa membawa senjata. Setiap langkah terasa berat, tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk mendekat. Sesampainya di depan Kiranu, ia berlutut, sesuatu yang tak pernah ia lakukan seumur hidupnya. "Kakek, apa yang kau lakukan padaku?" Suaranya bergetar. Kiranu menatapnya lembut. "Bukan kakek yang melakukannya, Ujang. Itu doa Tuhan yang mengetuk hatimu. Jika kau mau, pintu tobat selalu terbuka." Air mata Ujang pecah, ia menangis terseduh-seduh di hadapan Kiranu. Para pedagang terdiam, tak percaya melihat preman paling ditakuti itu menangis seperti anak kecil. Ujang masih berlutut di depan Kiranu, bahunya berguncang hebat karena tangis.
Para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan tidak berani mendekat. Jaka menggenggam lengan ibunya, terkejut sekaligus lega. Kiranu menunduk, menyentuh bahu Ujang dengan lembut. Bangkitlah, nak. Air mata itu adalah awal dari kebebasanmu. Ujang mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak. Kakek, aku sudah terlalu banyak menyakiti orang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Kiranu mengangguk pelan. Kau mulai dari dirimu sendiri. Bersihkan hatimu, bersihkan jalan hidupmu. Mari ikut kakek. Kiranu membawa Ujang ke musala kecil di pinggir pasar. Di sana, ia menyuruh Ujang duduk bersila, lalu mulai membaca doa dan ruqyah pelan-pelan. Ujang menutup mata, air mata terus mengalir. Di tengah bacaan Kiranu, Ujang merasa dadanya terasa ringan, seperti beban yang selama ini ia pikul lenyap. Nafasnya menjadi teratur, hatinya terasa lapang. Selesai berdoa, Kiranu menuangkan air dari kendi kecil, memberikannya pada Ujang. Minumlah, ini untuk membersihkan batinmu. Ujang meneguknya perlahan, lalu menghela napas panjang. Seumur hidup baru kali ini aku merasa damai seperti ini, ucapnya lirih. Sementara itu, para pedagang yang sebelumnya bersembunyi mulai keluar mendekat. Mereka melihat Ujang duduk tenang di musala bersama Kiranu. Beberapa pedagang menatapnya dengan waspada, tapi Kiranu mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka tidak takut. Ujang datang bukan untuk menakut-nakuti lagi. Dia sudah memohon ampun. Seorang ibu penjual sayur yang dulu pernah ditendang keranjang dagangannya maju perlahan. Benarkah itu, Kang Ujang? Tanyanya. Ujang menatap ibu itu dengan air mata yang belum kering. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya untuk semua yang saya lakukan. Ibu itu menangis, lalu memeluk Ujang. Suasana pasar berubah haru. Jaka tersenyum, matanya berbinar. Ia mendekati Kiranu. Kek, berarti pasar kita sudah aman. Kiranu mengangguk pelan, namun wajahnya masih tenang. Untuk sementara, nak, aman bukan berarti kita boleh lengah. Hati kita harus tetap dijaga, agar tidak ada lagi yang berani menindas. Hari itu, pasar terasa berbeda. Udara lebih segar, senyum para pedagang kembali terlihat. Bahkan beberapa preman anak buah Ujang datang dan ikut meminta maaf. Kiranu hanya tersenyum tipis, hatinya lega. Badai itu akhirnya mereda, dan pasar Baros kembali dipenuhi harapan baru. Sejak hari itu, Ujang tidak pernah lagi meminta uang keamanan dari pedagang. Justru ia datang ke pasar setiap pagi untuk membantu mereka mengangkat barang dagangan. Banyak yang masih ragu-ragu mendekat, takut jika semua ini hanya akal-akalan, tapi waktu perlahan membuktikan ketulusan Ujang. Dodi, anak buah setia Ujang, juga berubah. Ia yang dulu terkenal paling kejam kini ikut membantu menjaga kebersihan pasar. Ia bahkan memungut sampah bersama anak-anak kecil, membuat semua orang tercengang. Siapa sangka, preman pasar kini jadi penjaga pasar, bisik salah satu pedagang sambil tersenyum. Namun perubahan itu bukan tanpa ujian. Beberapa preman dari luar daerah datang mencoba mengambil alih wilayah pasar Baros. Mereka mengira Ujang sudah tidak berani lagi melawan. Saat itu, Ujang hanya tersenyum dan mendekati Kiranu. Kek, bolehkah saya melawan mereka? Bukan untuk berkuasa, tapi untuk melindungi pasar ini. Kiranu menatapnya lama, lalu tersenyum. Melawan bukan berarti harus berkelahi. Keberanian sejati adalah menjaga tanpa menindas. Namun ketika para preman luar itu mulai membuat keributan, Kiranu memberi isyarat kepada Ujang. Pergilah, tapi jangan biarkan amarah menguasaimu. Ujang menghadapi mereka tanpa membawa senjata. Dengan suara lantang ia berkata, pasar ini sekarang tempat damai. Jika kalian datang untuk merusak, kalian harus melewati saya dulu. Para preman itu tertawa, meremehkannya. Tapi ketika mereka maju, Ujang hanya mengucapkan doa yang diajarkan Kiranu. Aneh, para preman itu seperti kehilangan tenaga, satu persatu jatuh terduduk ketakutan. Mereka akhirnya pergi tanpa perlawanan, dan sejak hari itu tak ada lagi yang berani mengganggu pasar Baros. Pedagang bersorak gembira,
memuji keberanian Ujang. Namun Ujang hanya tersenyum dan menunduk, tidak lagi sombong seperti dulu. "Bukan saya yang kuat," katanya pelan, "tapi doa kakek dan keadilan Tuhan." Di sore hari, Kiranu memanggil Ujang dan Jaka duduk bersama di bawah pohon beringin. "Ingatlah, nak," ucap Kiranu, "kekuatan hanya berarti jika digunakan untuk kebaikan. Jangan pernah biarkan hati kalian kembali gelap. Jaga pasar ini, jaga satu sama lain." Ujang mengangguk, air matanya kembali mengalir. Pasar Baros kini tak hanya menjadi tempat jual beli, tapi juga tempat belajar arti keberanian, pengampunan, dan perubahan. Ujang dan para pedagang bekerja bersama, menciptakan suasana yang damai. Kiranu tersenyum melihat semuanya dari jauh, merasa tugasnya perlahan selesai. Namun ia tahu, satu bab terakhir masih menunggu. Pagi itu, pasar Baros terasa lebih ramai dari biasanya. Para pedagang bekerja dengan riang, anak-anak berlarian tanpa rasa takut. Ujang berdiri di pintu pasar, tersenyum melihat suasana yang damai. "Dulu tempat ini seperti neraka," gumamnya, "sekarang rasanya seperti rumah." Kiranu duduk di bawah pohon beringin, seperti biasa. Namun kali ini wajahnya tampak lebih pucat, nafasnya sedikit berat. Jaka yang melihatnya segera berlari menghampiri. "Kakek, apakah kakek sakit?" tanya Jaka cemas. Kiranu tersenyum, menepuk kepala cucunya itu. "Tidak, nak, kakek hanya lelah. Tugas kakek hampir selesai." Siang menjelang, Kiranu memanggil semua pedagang, termasuk Ujang dan anak buahnya, untuk berkumpul. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kalian semua adalah saksi. Pasar ini dulu penuh pertikaian, tapi sekarang penuh persaudaraan. Jangan biarkan kegelapan kembali. Jaga tempat ini seperti kalian menjaga rumah kalian." Semua orang mengangguk, mata mereka berkaca-kaca. Kiranu lalu menatap Ujang. "Nak, kau sudah memilih jalan yang benar. Kakek titip pasar ini padamu. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga agar tidak ada lagi yang tertindas." Ujang berlutut dan mencium tangan Kiranu. "Saya berjanji, Kek, saya akan menjaga semua orang di sini." Malam itu, langit pasar Baros dipenuhi bintang. Kiranu duduk bersila, membaca wirid terakhirnya. Angin berembus pelan, membawa aroma melati, yang sama seperti malam ketika doa pertama kali ia panjatkan. Di pagi hari, Jaka menemukannya tertidur dengan senyum di wajahnya. Kiranu telah pergi dengan tenang. Suasana pasar berubah hening. Semua pedagang menangis, bahkan Ujang yang dulu garang kini menangis seperti anak kecil. "Kakek, kau bukan hanya penyelamat pasar ini, kau penyelamat hidupku," katanya dengan suara bergetar. Mereka mengangkat jenazah Kiranu dengan penuh hormat, memakamkannya di dekat pohon beringin yang menjadi saksi semua kejadian. Beberapa minggu kemudian, sebuah papan kecil dipasang di pintu pasar bertuliskan, "Pasar Baros, Warisan Kiranu." Tempat yang dijaga dengan doa dan persaudaraan. Ujang berdiri di sana setiap pagi, memastikan tak ada lagi yang berani menindas. Senyumnya kini bukan senyum preman, tapi senyum penjaga kebaikan. Pasar Baros terus hidup dengan damai. Anak-anak bermain, pedagang berdagang tanpa rasa takut, dan setiap kali angin malam membawa aroma melati, semua orang tahu Kiranu masih menjaga mereka dari tempat yang lebih tinggi.